sebelum kita belajar, Bapak akan memeriksa kesiapan belajar anak didik sekalian. Penanya mana penanya? Ada. Buku tulisnya? Ada. Buku pelajarannya? Ada. Baik, berarti anak didik memang benar-benar sudah siap, sudah direncanakan dari jauh sebelumnya. Dan itu harus dipertahankan. Adik sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran dengan judul Adab Berpakaian Menurut Syariat Islam. Tujuan kita belajar pada materi ini adalah anak didikku mampu menjelaskan adab berpakaian menurut syariat Islam. Sebelumnya perlu Bapak ingatkan bahwa kita belajar ada standarnya atau yang disebut dengan KKM 75. Nilai paling rendah harus 75. Kalau di bawah 75 maka dia harus remedial. Nah, berpakaian itu penting atau tidak? Penting. Penting atau sangat penting? Sangat penting. Berarti kalau tidak berpakaian ada hal yang hilang ya. Ada hal yang hilang. Kira-kira kalau andai kata orang tidak berpakaian, apa yang dia rasakan? Malu. Dan kalau sudah tidak akan punya rasa malu, berarti ada kemiripan seperti makhluk Allah yang lain. Ilustrasi tersebut dapat kita perhatikan pada gambar yang ada di depan kita. Bapak tulis. Ada 3 gambar. Apa makna dari gambar itu? Orang yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini muslimah, maka statusnya, martabatnya, harkatnya tinggi. Yang tidak memakai sesuai dengan syariat Islam, maka statusnya rendah menurut pandangan Allah. Maka jika ada gambar sebelahnya, ada gambar panda. Jadi secara tidak langsung posisinya seperti panda, karena kita tidak pernah melihat panda berpakaian. Oleh karena itu, tidak mungkin anak didik sekalian meninggalkan berpakaian sesuai dengan syariat Islam, karena itu sangat penting meningkatkan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini juga ada gambar laki-laki, gambar perempuan. Nah, di gambar yang laki-laki itu ada tulisan aurat laki-laki pusar sampai lutut. Jadi minimal yang harus ditutup adalah dari pusar sampai ke lutut untuk laki-laki. Tetapi sempurnanya jangan mentang-mentang nanti itu batasannya lalu yang lainnya selalu dibuka. Paham ya? Gitu. Dan gambar sebelahnya tidak ada keterangan mana batasnya. Maknanya pada hakikatnya untuk perempuan dalam Islam semuanya tahu kecuali pakaian. Paham? Ada yang ditanyakan? Belum. Kita lanjutkan. Sekarang untuk sesi berikutnya Bapak akan membentuk kelompok untuk berdiskusi. Sekarang saya bagi langsung supaya dia efektif. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya, sudah dibagikan untuk lembaran kerja ya, lembaran kerja peserta didik sudah dibagikan. Nah, apa tugas dari anak didik
itu setelah Bapak bentuk kelompok, tugasnya mengamati gambar ini. Gambar ini diamati. Kemudian setelah diamati, diskusikan hasil pengamatan kamu, ditulis. Setelah ditulis, disampaikan, dipresentasikan. Nanti dipersilakan kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasinya, dan kelompok lain juga menjawab kalau ada pertanyaan. Paham? Baik, untuk selanjutnya saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi mengamati gambar yang telah tertera di papan tulis. Baik, selesai waktu diskusi yang telah Bapak berikan, yakni 10 menit. Sekarang memasuki sesi menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatannya. Untuk yang pertama kami persilakan kepada kelompok 1, kemudian dilanjutkan kepada kelompok 2, dilanjutkan kepada kelompok 3. Setelah itu, setelah presentasikan, silakan bertanya kepada kelompok lain. Setelah bertanya kepada kelompok lain, dilanjutkan dengan memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Paham? Ya, kami silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pengamatan kami, yaitu dari gambar 1, contoh berbusana adalah muslim dan muslimah. Gambar 1 juga berpakaian, memenuhi adat-adat berpakaian syar'i, yaitu menutup aurat, tidak tipis, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Gambar kedua itu menunjukkan berpakaian syar'i dan tidak syar'i. Iya, Assalamualaikum. Bagus sekali dari hasil pengamatannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pengamatan oleh kelompok 2. Hasil pengamatan kami adalah gambar 1 adalah contoh cara berpakaian yang syar'i atau sesuai aturan Islam. Sedangkan gambar kedua adalah contoh gambar dengan cara berpakaian syar'i dan tidak syar'i. Contoh berpakaian tidak syar'i yaitu dapat dilihat pada gambar sebelah kanan pada gambar nomor 2, karena cara pakaian yang digunakan adalah demikianlah hasil pengamatan kami. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 menyampaikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengamatan kelompok 3. Gambar 1 adalah contoh satu pasang pengantin yang berpakaian sesuai syariat Islam karena memenuhi adat-adat berbusana dalam Islam. Gambar 2 adalah contoh muslimah yang berpakaian syar'i dan tidak syar'i. Yang menggunakan tidak syar'i adalah pakaian yang digunakan ketat dan jilbab yang digunakan tidak menutupi dada. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan tadi dari masing-masing kelompok, menyampaikan hasil pengamatannya, sudah kita amati, sudah kita dengarkan. Kemudian tahap selanjutnya silakan menanggapi mungkin dalam bentuk pertanyaan ataupun masukan. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 1 kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jawabannya, karena pada gambar 2 sebelah kanan memakai pakaian yang ketat dan berjilbab tidak menutupi dada. Sedangkan ada berpakaian di antaranya tidak boleh ketat dan harus. Demikian jawaban dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya yang cukup jelas. Iya. Lanjutkan ke kelompok 2. Dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami ingin bertanya kepada kelompok 3. Tolong sebutkan adab-adab berpakaian menurut syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada pada berpakaian menurut Islam ada 4. Yang pertama, menutup aurat. Aurat laki-laki dari mesra sampai lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, tidak nipis. Yang ketiga, tidak ketat. Dan yang keempat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih atas jawaban kelompok 3. Kelompok kami sudah puas dengan jawaban yang sangat jelas. Iya, bagus. Kita lanjutkan ke kelompok 3 untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa maksud berpakaian syar'i dan tidak syar'i? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang dimaksud syar'i adalah berpakaian sesuai aturan Islam dan tidak syar'i adalah tidak sesuai aturan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah cukup paham atas jawaban dari kelompok 1. Aplaus untuk kita semua. Pengamatan yang cukup tinggi, kritis, dan hebat, dan menukik pada sasaran-sasaran yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan tujuannya nanti akan kita evaluasi. Mudah-mudahan berhasil semua kalau melihat dari jawaban anak didik itu semua setelah mengamati tugas diskusi yang telah Bapak berikan. Untuk selanjutnya kita simpulkan dari pengamatan kita semua dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan kita bersama-sama. Kesimpulan. Gambar 1 mewakili berpakaian sesuai syariat Islam karena memenuhi adab-adab berpakaian dalam Islam. yaitu adabnya menutup aurat, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, dan tidak tipis. Dan kesimpulan pada gambar 2 menunjukkan berpakaian yang serupa tetapi tidak sama. Salah satu gambar memenuhi adab berpakaian sesuai syariat Islam. Mana adabnya? Itu di bagian atas. Kemudian gambar satunya tidak memenuhi. Apa alasan tidak memenuhi? Karena pakaiannya ketat sehingga terlihatlah lekuk tubuhnya. Dan berpakaian seperti itu lebih tepat disebut membalut aurat, bukan menutup aurat. Jadi menutup aurat dengan membalut aurat berbeda. Kalau membalut aurat seakan-akan tertutup, tapi hakikatnya terlihat, ya. Kalau menutup aurat, auratnya tidak terlihat. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bagus. Dan kesimpulan pada kali ini kesimpulannya. Silakan anak didik tulis kesimpulan. Sudah selesai? Sudah. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya apa? Sama seperti sebagaimana yang kita diskusikan tadi. Di sini ada gambar.
2, 3, 4 atau dipilih satu saja. Setelah anak ini kupilih, kamu jelaskan mengapa kamu memilih gambar 1 misalnya. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan tugas ini? Tidak ada. Untuk mengevaluasi, mengukur hasil belajar kita pada hari ini, maka Bapak akan memberikan lembaran soal untuk anak didik itu kerjakan, ya. Silakan dikerjakan, waktunya tidak lama, cuma 10 menit. Sudah selesai? Iya, luar biasa, tepat waktu. Kami silakan salah satu dari anak didik sekalian untuk mengumpulkan hasil dari kerja teman-temannya. Pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengingatkan kembali tugas yang harus anak didik sekalian kerjakan, yakni mengamati gambar, memilih gambar yang paling cantik, kemudian jelaskan mengapa gambar tersebut yang anak didik. Ada yang bertanya? Ya. Untuk selanjutnya, ketua kelas silakan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan